Kalau orang awam syukurnya itu kalau kasih nikmat doang. Kasih nikmat alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi orang khusus dikasih nikmat, dikasih musibah syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang khususnya khusus, dia sudah memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa saja yang akan Allah takdirkan buat dia, dia terima sudah. Karena dia tahu Allah itu maha baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah rahimakumullah. Nabi itu pernah ngasih wasiat kepada salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan cuma bertakwa kalau di majelis ilmu. Kita harus bertakwa juga ketika ada di pasar. Godaan di majelis ilmu sama di pasar lebih berat mana? Pasar. Di pasar. Maka dia kata ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan. Tamhuha. Karena perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Orang yang berbahagia itu yang berada dalam satu kondisi selalu, yaitu namanya takwa. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang orang yang berbahagia itu, yang selalu bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi, beliau katakan, kalau dia dikasih kekayaan, dia nggak sombong, malah kekayaan itu menghiasi diri. Dia semakin dekat sama Allah dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Wa in iftaqar, kalau dia miskin, bangkrut, dibukakan bagi dia pintu-pintu kesabaran. Bahkan boleh jadi bukan cuma sabar, dia naik ridho, naik lagi syukur. Ada orang kan yang cuma sabar doang, tapi enggak. Kalau orang bertakwa itu boleh jadi diangkat derajatnya sama Allah sampai bersyukur. Afwan. Syukur itu ada 3 makomnya. Syukurnya orang awam, syukurnya orang khusus, syukurnya orang khususnya khusus. Siapa yang tahu? Kalau orang awam syukurnya itu kalau kasih nikmat doang. Kasih nikmat alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi orang khusus dikasih nikmat, dikasih musibah syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang khususnya khusus, dia sudah memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa saja yang akan Allah takdirkan buat dia, dia terima sudah. Karena dia tahu Allah itu maha baik. Maka dia akan bersyukur lebih karena dia memandang kepada Allah Al-Mun'im, Allah yang memberikan nikmat. Maka ini orang yang bertakwa kepada Allah tadi, kalau dia kaya, kekayaan itu menghiasi dirinya sehingga dia lebih bertakwa lagi dengan hartanya. Kalau dia miskin, ya dia bersabar atau bahkan dia bisa sampai bersyukur. Wa in ufiya tammatin ni'mah alaih, kalau dia dikasih kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan, sempurna nikmat Allah buat dia. Wa in ibtuliya jammalathu, kalau dia dikasih bala itu memperindah diri dia. Jadi ada orang dikasih bala, seperti antum tahu yang namanya perhiasan perempuan, kalau sering dipakai kadangkala warnanya pudar. Bagaimana supaya warnanya jadi tambah indah lagi? Diapakan jamaah? Siapa yang punya toko emas? Biasanya dimasak ya atau gimana? Enggak, bukan disepuh, dibersihkan dia. Dibakar. Iya, dibakar lagi. Atau kita lihat kayak dicuci lagi ya. Kalau disepuh kan ditambah
Enggak, dia tambah. Masya Allah. Seperti itu ketika dikasih bala. Jadi semakin dikasih bala sama Allah, semakin kelihatan murninya emas itu. Dan itu orang yang bertakwa kepada Allah. Wala yadurruhu in nazala bihi zaman aw sa'ad. Karena enggak akan membahayakan dia ketika berputar. Dia mau di atas, dia mau di bawah, buat dia sama aja. Kenapa? Dia hamba Allah Azza wa Jalla. Yang dia punya ibadah khusus ketika di atas, dan dia punya ibadah khusus ketika di bawah. Enggak berubah dia jemaah. Au a'rahu au ashba'ahu au aja'ahu. Ketika dia bertakwa, mau Allah bikin dia nggak punya pakaian, Allah mau bikin dia kenyang atau lapar, dia tetap bertakwa kepada Allah. Kenapa? Li'anna jami'a tilkal asya' tazul wa tataghayyar. Kata Ibnu Jauzi, karena semua kondisi itu berubah, berganti. Wattaqwa asrus salam. Tapi ketakwaan tetap ada bersama dia. Zaman ini berubah jemaah. Antum yang muda akan menjadi tua. Antum yang sehat sedang nunggu sakit. Antum yang kaya sedang nunggu kemiskinan. Dan yang miskin nunggu kekayaan. Itu yang terjadi sama kita. Kalau antum punya takwa, yang tadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabir bima ta'malun. Maka yang seperti ini aman buat dia. Karena ketakwaan itu dikatakan harisun la yanam. Takwa itu security yang nggak tidur. Security yang dia nggak tidur. Ya'khudhu bil yad 'indal asrah. Kalau antum terpleset, takwa itu akan pegangin tangan antum. Gak ada jadi jatuh antum. Wa yuwaqifu 'alal hudud. Ketika antum mau melanggar aturan Allah, berhenti takwa itu. Jangan diberhentikan, stop. Antum sudah mau melanggar. Tapi tadi karena ada security yang gak pernah tidur, antum pas mau melanggar berhenti, jangan katanya. Wa lazimit taqwa fi kulli hal. Kata Ibnu Jauzi, engkau jaga ketakwaan dalam semua kondisi. Maka engkau tidak akan melihat kesempitan kecuali keluasan dari Allah, dan engkau tidak akan melihat yang namanya penyakit kecuali ada kesembuhan di situ. Itu di dunia, apalagi yang Allah sediakan di akhirat. Maka ahibati fillah, yang perlu ditakutkan buat orang yang sudah merasa bertakwa. Kita tuh sering dengar firman Allah kalau lagi susah ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti akan dikasih solusi dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia mengatakan, Ustaz, saya ini kurang apa Ustaz? Saya sudah hijrah, saya sudah kembali kepada Allah, saya sudah sholat malam, saya sudah sholat duha, saya puasa Senin Kemis, saya berzikir, saya baca Quran, tapi kok solusi tak kunjung tiba Ustaz. Padahal saya sudah bertakwa. Jadi ini orang merasa sudah bertakwa. Padahal ketika orang merasa sudah bertakwa, berarti dia belum bertakwa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan pembahasan tentang riya dan ujub. Beliau mengatakan bahwasanya seringkali riya ini disandingkan dengan ujub. Kenapa? Maka dikatakan fariya min babil isyrak bil khalq. Riya itu babnya bab menyekutukan Allah dengan makhluk. Dia orang yang ujub ini, orang yang riya ini, dia berbuat syirik dengan berharap dipandang manusia, dipuji manusia. Wal ujub, sedangkan ujub ini dia sedang menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Sama-sama ada kesyirikan di sini jamaah. Wa hadza halul mustakbir. Itu kondisi orang yang sombong. Yang ujub ini sombong.
Orang yang riya, maka dia tidak mewujudkan firman Allah, iyyaka na'bud. Dia mengatakan itu, hanya kepadamu kami beribadah, tapi ternyata dia riya. Wah, berat jamaah. Selamat dari riya ini berat. Nabi SAW, supaya kita faham ya, bagaimana para sahabat Nabi dididik sama Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan kepada mereka SAW, la syirku fa'alaikum min dabibin namri. Syirik ini lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Antum kadangkala ada dua semut berjalan di baju antum, tahu nggak antum? Nggak tahu. Dia ada. Kadangkala dia berjalan di kaki kita, kita nggak berasa sampai dia gigit kita baru, ya Allah, no semut ternyata. Baru merasa. Syirik itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Apa kata Abu Bakar? Nih Abu Bakar, yang tadi makomnya sudah dijamin masuk surga, bahkan menjadi orang yang nomor 2 setelah Nabi SAW, atau nomor 1 dari umat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tanya, famal khalasu ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin. Gimana bisa selamat kalau dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Itu sahabat seperti itu. Bagaimana Abu Bakar ketika datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca dalam salatku. Abu Bakar minta doa dari Nabi SAW. Gimana Abu Bakar minta doa, dikasih doa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsir. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Sebagian kita merasa nggak pantas baca doa itu. Kok iso sih? Anak ini alhamdulillah wis taat kan. Anak sudah tinggalkan masa lalu yang kelam. Anak sudah tidak seperti yang dahulu. Ini Abu Bakar dikasih doa itu sama Nabi SAW. Makanya tadi mereka benar-benar takut ya. Orang yang pria itu tidak mewujudkan firman Allah, iyyaka na'bud. Dan orang yang ujub itu tidak mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nggak berhenti loh jamaah. Orang berbuat dosa itu nggak berhenti. Antum merasa sudah selesai dosa antum. Bayangin ya, Rasulullah SAW, kalau antum lihat doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam, habis sholat baca apa? Astagfirullah. Nabi SAW habis sholat baca astagfirullah. Kita baca juga, tapi hanya di lisan terkadang. Sholat kita banyak tak sempurna. Orang yang habis sholat tahajud baca apa? Astaghfirullah. Allah sebutkan tentang penghuni surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur setelah selesai sholat malam, dia istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang terkadang lupa, sehingga kita ujub dengan ketaatan kita jemaah.